yang bisa kami ucapkan selain ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang begitu dahsyat, Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Di tengah situasi seperti saat ini kami tetap boleh merasakan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau saat ini kami bisa hadir di sini Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari kami boleh bijaksana mengurangkan waktu-waktu kami. Karena kami tahu bahwa kedatangan-Mu tidak lama lagi. Kedatangan-Mu semakin dekat. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap pribadi kami boleh, oh Tuhan, senantiasa mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu Tuhan Yesus berfirman melalui hamba-Mu. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu memberikan kepada kami satu kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gembala. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, di dalam kesempatan yang indah pada minggu hari ini kita kembali beribadah. Sekali lagi dengan segala pergumulan yang kita kerjakan, ya, sampai akhirnya hari ini bisa kembali lagi beribadah. Nah, saudara-saudara, kita akan makan dan minum tubuh dan darahnya. Sebagai biasa setiap bulan kita adakan perjamuan kudus. Dan hari ini, haleluya, saya mengambil tema di dalam khotbah saya, berapa nilai hidup kita. Nilai itu satu ukuran, ya. Berapa ukurannya? Berapa nilainya hidup kita? Nah, mari kita baca dulu ayatnya di dalam Mazmur pasal 49 ayat 7 dan 8. Dikatakan di sana, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Nggak ada. Ketika manusia hidup di dalam dosa, maka satu-satunya cara adalah penebusan. Tetapi Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya dan memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Kenapa? Karena terlalu mahal harga pembebasan untuk selama-lamanya. Terlalu mahal. Mahal saja sudah sulit dijangkau, apalagi terlalu mahal. Dikatakan karena terlalu mahal tidak akan pernah memadai, tidak akan pernah mencukupi untuk selama-lamanya. Nah, saudara, berapa nilai hidup kita? Mungkin saudara pernah mengukur berapa? Kalau ada seorang yang sedang dirampok di tengah jalan, sedangkan dia lagi membawa harta yang banyak, kemudian si perampok bilang, harta atau nyawa? Harta atau nyawa? Kira-kira saudara bilang gimana? Tidak apa-apa, sudah, nyawa saya saja ambil. Saudara, kalau nyawa diambil, mati, hartanya juga diambil. Tetapi kebanyakan orang pasti berkata, jangan, biar harta saya saja. Biar harta saya saja. Maksudnya dia biar tetap hidup. Saudara, berapa nilai kita? Ketika kita sedang diperhadapkan kepada penjahat, disitulah kita mengukur nilai hidup kita sesuai dengan harta yang kita berikan. Ya, jadi harga hidup kita senilai dengan harta yang dirampok tadi. Tetapi
Kalaupun kita lolos dari tangan penjahat, kita tidak akan pernah lolos dengan namanya kematian. Karena Alkitab mengatakan di dalam surat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27, disebutkan di sana manusia itu sudah ditetapkan, sudah ditentukan untuk mati satu kali. Tidak untuk kedua kalinya, mati sekali. Tetapi tidak ada cukup mati, dikatakan mereka akan dihakimi. Nah, ini saudara fatalnya. Berapa nilai harga kita ini sekarang hidup kita? Atau suatu saat akan mati, tetapi sesudah mati tidak cukup mati saja, ya, tetapi akan dihakimi. Kenapa hal itu terjadi? Sebab firman Allah katakan di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10, bahwa seperti sudah ada tertulis di dalam Alkitab, bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang benar, itu menurut ukuran Allah. Kalau menurut ukuran kita, oh si A benar, si B benar, si C benar. Tapi ukuran Allah, Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Semua sudah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 23 dikatakan semua sudah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Jadi kalau begitu kita tahu sekarang nilai harga diri kita dibanding dengan harta kita, itu tetap tidak akan pernah memadai. Nah, kita harus mencari tahu cara menghilangkan faktor X yang membuat kita mati dan kemudian dihukum. Apa penyebabnya? Ya, saudara, sekali lagi, itulah dosa. Faktor X-nya adalah dosa, dan kita harus tahu caranya menghilangkan, bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan. Sebab itu, maaf ya saudara, kita tidak boleh bangga dengan kekayaan kita. Kekayaan kita di hadapan Tuhan tidak ada artinya, ya. Tapi bagi orang percaya, kekayaan itu untuk dinikmati, bukan berarti tidak boleh kaya, ya. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan orang itu kaya, berkat Tuhan, dan untuk dinikmati, tapi bukan untuk kebanggaan. Jadi kita harus mencari faktor penentu supaya apa yang bisa menyebabkan kita lepas dari hukuman itu. Sekali lagi saudaraku, bukan harta dunia ini, ya, karena harta yang kita miliki sebesar apapun, sebanyak apapun, itu juga akan lenyap. Tetapi kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan yang ke-19, ya, dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia itu, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas. Jadi ternyata di sini nggak berlaku emas dan perak untuk menebus kita, tidak, ya. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita itu, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darahnya Kristus, yang seperti darah anak domba yang tidak memiliki cacat dan celah. Jadi saudara-saudara, sekarang kita tahu kuncinya, bahwa yang bisa menebus kita, melepaskan kita dari jerat dosa, tidak ada lain, harta yang melebihi dari segala harta, itulah darahnya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, maka nilai diri kita ini, saudara pertimbangkan, nilainya itu senilai dengan harga darahnya
Yesus. Hidup saya, hidup saudara itu senilai dengan darah Yesus. Sedangkan di dalam kitab Kejadian pasal 9 ada firman Allah mengatakan, jangan kamu makan ya daging itu dengan darahnya, karena di dalam darah itu ada nyawa. Jadi kalau kita ini memiliki sekarang ukuran diri kita senilai dengan darah Yesus, berarti senilai dengan nyawanya Yesus, senilai dengan hidupnya Tuhan Yesus. Wow, itu luar biasa sekali saudara. Hidup kita itu punya nilai sekarang melebihi dari yang lain, senilai dengan darahnya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, kemudian bagaimana kita sekarang menempatkan diri atau menghargai hidup ini? Saudara, setiap orang yang memiliki barang berharga pasti dirawat dengan baik-baik. Ya, saudara mungkin punya emas dan perak dibandingkan dengan barang-barang yang lain seperti baju biasa begitu, maka saudara pasti akan rawat baik-baik itu emas perak, disembunyikan ya, jangan sampai diambil orang-orang lain, karena begitu berharga. Nah kalau kita sadar sekarang hidup kita itu senilai dengan nyawanya Yesus, karena nyawa Yesus itu melebihi emas dan perak, bagaimana sekarang kita menghargai hidup ini? Nah ini pertanyaannya saudara. Kalau kita sekarang tahu bahwa nilai hidup kita senilai dengan nyawanya Tuhan Yesus, bagaimana sekarang kita menghargai diri kita ini? Ya, haleluya. Tentu saja apa yang diinginkan Tuhan supaya kita memiliki hidup sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kemauan Tuhan. Jadi kita tidak boleh semau-mau kita, suka-sukaku Tuhan. Oh, bukan, tidak boleh itu. Tapi suka-sukamu Tuhan. Inilah hidupku yang telah ditebus. Hidup lamaku sudah berlalu, maka sekarang suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Ya, jadi hidup kita sekarang harus kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dikatakan di sana, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara, kalau saya punya barang karena hasil dari membeli, barang itu menjadi milik siapa? Si pemilik lama tidak berkuasa lagi. Pemilik baru yang berkuasa, karena sudah dibeli dan harga barang itu senilai dengan jumlah uang yang dibayarkan. Kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Nah, sebab itu kata firman Allah, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, tubuh ini menjadi alat kemuliaan daripada Tuhan. Karena kita tahu sekarang bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Karena Tuhan sudah menebus kita, maka kita jangan main-main dengan hidup ini. Muliakan. Dengan cara apa sekarang kita memuliakan Tuhan? Ya, saya ingin memuliakan Tuhan, tapi saya nggak tahu caranya. Dengan apa? Nah, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Ya, tadi dalam ayat 18-19 dikatakan kamu telah ditebus, ya. Jadi cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan harta yang fana, tetapi dengan harta
yang mahal, yaitu darahnya anak domba, yaitu Yesus Kristus. Nah, karena kita sudah senilai dengan harga nyawanya Yesus, maka kita harus memuliakan Dia. Bagaimana caranya memuliakan Dia? Ayat di atasnya, di dalam ayat 15 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang sudah memanggil kita itu adalah kudus. Nah, saudara, jelas di sini sekarang kita miliknya Kristus, yang harus memuliakan Kristus. Dengan cara bagaimana kita memuliakan Dia? Hidup di dalam kekudusan di dalam seluruh hidupmu. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, seluruh hidup kita ini harus menyenangkan hati Tuhan, karena ditandai dengan kekudusan. Haleluya. Kudus dalam seluruh hidupmu. Yang pertama adalah pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Yang kedua, langkah kaki kita, perjalanan hidup kita, tindakan kita itu harus kudus. Ya, pikiran dan perasaan itu nggak bisa dilihat, tetapi hidup manusia juga ditentukan oleh pikiran dan perasaannya. Ya, haleluya. Kita harus kudus di dalam pikiran dan perasaan. Dari mulai angan-angan hati, ya, angan-angan hati, renungan di hati ini, dimulai dari hati merenungkan sesuatu, berangan-angan itu di hati. Nah, saudara-saudara, sampai kemudian muncul satu ide, satu gagasan di otak kita, di pikiran kita. Ya. Kemudian dari kedua yang tidak nampak ini mengambil satu keputusan. Saudara, sebab itu hati dan pikiran harus kita jaga. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 19, di situ dikatakan, karena dari dalam hati inilah timbul segala pikiran yang jahat. Dari hati muncul pikiran yang jahat. Ada pembunuhan, perzinahan, percabulan, yang pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dimulai dari hati, kemudian dipikirkan. Nah, sebab itu saudara, Tuhan katakan, mari kita muliakan Allah, saudara, dengan satu kehidupan yang sudah dikuduskan, mulai dari perasaan sampai kepada pikiran kita, ya. Dan firman Allah mengatakan dalam Galati pasal 5 ayat yang ke-24, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, karena tadi di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita bukan milik kita sendiri lagi. Kita adalah miliknya Allah, karena sudah ditebus dengan darah Yesus. Dan barang siapa, dalam Galati pasal 5 ayat 24, yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya. Menyalibkan itu artinya mematikan, saudara. Ya, inilah ciri hidup orang Kristen yang sudah ditebus sebenarnya. Yang sudah menjadi miliknya Kristus, dia harus mematikan segala daging dan keinginannya. Ya, semua orang mempunyai pertimbangan. Ya, pertimbangan itu dimulai dari perasaan. Akhirnya muncullah satu tindakan. Tetapi pikiran dan perasaan kita itu tidak boleh kita melakukannya dengan semaunya sendiri sebenarnya. Marilah kita mencontoh, meneladani Kristus. Kita sesuaikan dengan
perasaan dan pikiran Kristus. Di dalam Filipi pasal yang kedua, saudara, ayatnya mulai yang kelima, hendaklah di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Yesus ditransplantasikan dalam hidup kita, sehingga kalau kita berperasaan sama seperti Kristus. Kalau kita berpikiran sama seperti Kristus, ya. Dikatakan di sana, yang walaupun di dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bayangkan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, menghampakan dirinya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pikiran dan perasaan Yesus, saudara, pikiran yang berbeda dengan manusia. Tidak ada perasaan yang sombong di dalam dirinya, ya. Bayangkan, dikatakan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dari Allah yang sanggup melakukan segala tindakan tanpa ada seorang pun yang bisa membatasinya. Dia rela menjadi manusia yang terbatas, manusia yang bisa lelah, manusia yang bisa capek, ya, bisa ngantuk, bisa lapar, dan sampai akhirnya bisa mengalami penderitaan dan bahkan sampai mati. Padahal dia Allah. Dari Allah rela turun menjadi manusia. Saudaraku, bahkan dikatakan dalam kerendahannya dia sampai rela mati, dan mati di atas kayu salib. Dari hidup menjadi mati. Allah yang hidup, Allah yang kekal. Tetapi supaya kita meneladaninya, maka dikatakan dari Allah rela menjadi manusia, merendahkan dirinya, hidupnya, mengosongkan dirinya, bahkan sampai rela mati. Nah, kita harus meneladani Yesus, saudara. Kuduslah kamu di dalam pikiran dan perasaan, sama seperti Yesus. Tidak ada benih-benih kesombongan sama sekali. Manusia itu selalu ditandai dengan kesombongan. Ini adalah kebodohan, ya. Jelas di situ. Di dalam keadaannya sebagai manusia, sampai dia rela mati, bahkan mati di atas kayu salib. Luar biasa. Dia memberikan contoh di dalam kerendahannya sampai mati. Nah, saudara, tentunya juga ini harus menjadi contoh dari teladan kita, ya. Dalam kerendahannya dia taat sampai mati. Nah, kita pun juga harus rela mati, saudara. Ketika kita menjadi miliknya Kristus, harus rela mati. Tapi bukan mati jasmani ini, walaupun pada satu saat nanti kita akan mati, ya. Tetapi yang dimaksudkan ketika kita percaya Yesus, kita menjadi manusia yang berubah, kita menjadi miliknya Allah, maka kita harus rela mati dari kedagingan kita, dari hawa nafsu kita, ya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua dikatakan di sana, karena itu kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudara, kita tidak mencari kepentingan duniawi ini, walaupun memang kita harus melakukan satu aktivitas kerja, tetapi bukan semata-mata duniawi yang kita cari. Carilah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang surgawi,
di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah ya perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Kita potong, kita pangkas. Kita tidak hanya memikirkan perkara-perkara duniawi yang sebentar akan lenyap ini. Saudara, menjadi orang yang percaya Yesus, kita harus rela mati pikiran duniawi kita. Ya, kalau kita kerja wajarlah sebagai manusia, ya karena Alkitab juga mengatakan kalau kita tidak bekerja maka kita tidak layak makan. Tetapi bukan berarti kemudian duniawi itu yang kita kejar siang dan malam. Percayalah, karena Bapa yang di surga itu mengetahui kebutuhan kita. Ya. Haleluya. Nah karena itu di dalam ayat 5 dari Kolose pasal 3 itu, karena itu matikanlah, bunuhlah sama seperti Yesus dari yang Allah hidup rela menjadi mati. Maka sekarang kita juga harus berani mati. Matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi itu banyak hal, yaitu yang menyangkut perkara dosa, saudara. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan keserakahan. Karena itu semua disamakan sebagai penyembahan berhala. Ya, itu berhala itu mengikat, sehingga tatkala kita tidak mau menyalibkan diri, tidak mau mematikan daging itu, kita terikat dengan dosa-dosa itu, saudara. Bagaimana cara kita memuliakan Allah? Mari kita hidup dalam kekudusan, mulai dari pikiran dan perasaan. Kita salibkan, ya. Haleluya. Saudara, dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan di sana, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Pikirkan, jangan pikir-pikir yang aneh-aneh, saudara ya. Bayangkan sampai merugikan orang lain. Karena diawali dari cara berpikir, karena perasaannya ingin menikmati kekayaan dunia ini, pikirannya jalan bagaimana caranya. WA saya dihack. Barusan lagi ada teman memberitahu bahwa dia diminta pinjam uang 10 juta. Sudah berapa banyak yang mau dipinjam? Coba bayangkan kalau 10 juta kali berapa itu yang teman-teman saya. Untungnya teman-teman itu paham dengan saya, ya. Sehingga kemudian saya share, blokir saja itu nomor saya itu, ya. Jadi saudara bayangkan, itu dimulai dari perasaan, angan-angan hati yang jahat sampai kemudian timbul dari pikiran dan mulai rekayasa menggunakan ya alat-alat yang canggih sekarang ini, mulai membodohi orang-orang. Nah, kita yang wajar-wajar saja seringkali dibodohi. Sebab itu saudara-saudara, mari kalau kita sudah menjadi milik Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas. Apa yang disebut kebajikan, keindahan, semuanya pikirkanlah, kita memikirkan yang bajik-bajik saja, ya. Haleluya. Perasaan dan pikiran kita harus dikuduskan. Kita memang tidak mampu mengerjakan sendiri, saudara, ya, tidak mampu. Siapa yang mampu mengatasi dosa yang memang itu adalah hasil karya daripada si setan, si jahat? Tidak ada seorang pun yang bisa mengatasi. Tapi mari kita minta tolong kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau rendah hati, kita minta tolong kepada Tuhan. Seperti Daud pernah berkata kepada Tuhan lewat mazmurnya di pasal yang ke-39 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku,
Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Wow, hebat, minta dikontrol, minta dikoreksi oleh Tuhan. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hebat, Daud seorang raja, saudara, memiliki wibawa, memiliki kuasa, tetapi dia patut ditiru. Dia punya kerendahan hati. Dia minta Tuhan untuk selalu mengontrol dirinya. Ujilah, selidikilah aku ya Allah, kenalilah hatiku, bagaimana pikiranku, tolong bimbing aku kepada jalan yang benar. Kenapa, saudara? Karena kita tidak bisa mengatasi sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Allah yang sanggup menolong kita. Haleluya. Nah, saudaraku, jadi kita perhatikan bagaimana cara kita memuliakan Allah. Mari kita merubah sikap hidup kita kudus di dalam seluruh hidup. Yang pertama adalah perasaan dan pikiran kita. Dan yang kedua adalah tindakan kita. Ya, tindakan ini adalah langkah atau perbuatan ya yang bisa dilihat secara umum oleh orang. Kalau hati dan pikiran orang tidak bisa baca. Tapi kalau tindakan itu bisa dilihat, bisa diamati. Ya. Kenapa? Kita tidak hidup sendiri di dunia ini, saudara. Kita bermasyarakat, kita berinteraksi dengan orang lain. Ya, sehingga mereka tahu sepak terjang kita. Siapa kita? Nah, dalam segala tindakan dan langkah hidup kita, orang lain itu melihat dan mulai menilai apa yang kita kerjakan, ya. Nah, itulah sebabnya firman Allah mengatakan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, karena itu saudara-saudara, karena kita tidak hidup sendiri di dunia ini, kita berinteraksi dengan orang lain, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini anjuran firman Allah supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bisa mempermuliakan Tuhan lewat hidup kita, karena hidup kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Ya, pertama dengan pikiran dan perasaan, tetapi yang kedua adalah dengan tindakan kita yang bisa dilihat, dicermati oleh orang lain. Perhatikan bagaimana caramu hidup, jangan seperti orang bebal, ya. Ciri hidup orang Kristen itu memang satu hal yang sangat menarik, sangat berbeda, adalah kasih. Munculkan kasih itu ciri hidup orang Kristen. Ya. Orang Kristen itu sangat mengasihi, saudara, tanpa pandang bulu kepada siapa, ya, tetapi dia tetap mengasihi kepada siapapun, ya. Haleluya. Dan kasih itu ditandai dengan melayani. Melayani itu adalah usaha menyenangkan orang lain. Kadang-kadang dirinya sendiri susah, tetapi masih berusaha untuk menyenangkan orang lain, ya. Haleluya. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua di situ dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih. Kenapa? Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kenapa kita harus mengasihi? Kita contoh teladan kita itulah Yesus yang sangat mengasihi. Haleluya. Dikatakan di situ, menjadi persembahan kasih Kristus itu telah dicontohkan kepada kita sampai dia menyerahkan dirinya menjadi korban yang harum, bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk Allah. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat itu semata mencari kepujian kita sendiri, saudara, ya. Sekali lagi, orang Kristen harus nampak beda, ya, beda dengan orang lain. Bisa dilihat cirinya. Orang Kristen itu mengasihi, ya, tapi kasih yang diberikan ini bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Di Filipi pasal 2 ayat 7 dikatakan di sana, ya, walaupun dia
serupa dengan Allah. Itu ayat 6-nya ya. Tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan turun serendah-rendahnya, mengambil rupa seorang manusia dan rela menjadi hamba. Hamba itu cuma punya tugas satu saja, melayani. Namanya hamba, melayani tuannya. Saudara, Kristus datang ke dalam dunia ini bukan melayani Tuhan, melayani orang berdosa, saudara dan saya, yang mestinya kita nggak pantas dilayani, tetapi justru Kristus datang untuk melayani kita orang berdosa. Kasihnya tidak ada yang menandinginya. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa sama seperti Yesus. Dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Siapa saja boleh menikmatinya. Banyak orang tidak pilih kasih. Kristus datang dengan kasih, dan kasihnya dibuktikan dengan melayani. Dia datang bukan untuk dilayani. Kalau kita seringkali maunya dilayani ya, datang gereja tidak disambut. Oh, mulai sininya datang, besok aku nggak balik lagi ke gereja ini karena saya datang nggak dilayani. Ya, saudara bayangkan, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi justru dia melayani, dan yang dilayani itu bukan Tuhan, bukan juragan, tapi yang dilayani adalah orang-orang yang sejenis kita ini, semacam kita ini, orang berdosa yang nggak pantas dilayani, tetapi justru Tuhan merendahkan diri dan melayani kita, saudara. Oh, luar biasa dasar Tuhan. Ya, sebab itu mari kita ikuti teladannya, saudara. Ya, kita ikuti teladannya, kita mencontoh dia. Ya, sebab itu saudara, kita berusaha untuk menyucikan hidup kita, kuduskan hidup kita, dari mulai ujung rambut sampai telapak kaki, mulai dari perasaan, pikiran sampai kepada langkah perjalanan hidup kita. Ya, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Orang yang bisa melakukan atau menyucikan dirinya itu didasari oleh karena dia mendengar firman Allah dan taat kepada firman Allah, taat kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Dan hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Puji Tuhan. Ya, nampaklah kasih persaudaraan kita. Kita saling membagi di tengah-tengah kesulitan yang semacam ini, saudara. Ya, banyak mereka yang menderita, pekerjaan mereka terputus, tidak bisa menghasilkan nafkah lagi. Ya, dan kita harus mengasihi mereka. Ya, mari kita kasih mereka, dan puji Tuhan, kita bisa bagi-bagi kepada mereka yang berkekurangan. Itu dari siapa? Dari kita, saudara. Dari kita sendiri. Kita sudah membuktikan kasih persaudaraan itu. Mari kita tetap jalin kasih persaudaraan kita. Kita saling melayani, tidak pandang bulu siapa yang kita layani. Karena Yesus sendiri datang ke dalam dunia ini, dia tidak memandang bulu siapapun. Walaupun kita orang berdosa pun tetap dilayani, supaya kita beroleh kemurahannya. Haleluya. Ya, kasih dari murid-muridnya Yesus itu jelas harus beda. Karena orang lain mungkin mengasihi karena ada pamrih, ya, karena atau mungkin lebih dulu sudah mendapatkan sesuatu.
Tetapi kasih dari murid Yesus itu beda, dan beda, saudara ya. Haleluya. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang kelima ayat 43. Dengar ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu Taurat. Kamu sudah dengar itu ya. Cintai, kasihi sesamamu, tapi musuhmu harus kamu benci. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang sudah menganiaya kamu. Wow. Bisa enggak ya? Mampu tidak kita mengasihi saudara kita, musuh kita yang sudah menyakitkan hati ini? Saudara, bayangkan Tuhan Yesuslah contoh kita satu-satunya. Dia didera, dia ditinju, dia disakiti, diludahi. Itu gara-gara satu orang saja, muridnya sendiri, si Yudas. Murid yang dikasihi justru membalas dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Madu diganti dengan racun. Saudara, apa yang terjadi dengan ciumannya? Dia menyerahkan Yesus untuk dianiaya, disiksa, bahkan sampai dibunuh mati di atas kayu salib. Tetapi apa yang kita dengar ketika dia berada di atas kayu salib? Saudara, sebelum dia menghembuskan nafasnya, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Sungguh luar biasa, saudara. Nggak ada duanya di dunia ini. Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Inilah teladan kita satu-satunya. Kamu sudah mendengar firman ya, kasihi sesamamu, benci itu musuhmu. Tetapi aku berkata, kata Tuhan Yesus, kasihilah saudaramu, berdoalah bagi mereka yang sudah menganiaya kamu. Berapa banyak kasus terjadi di negeri kita, saudara. Orang Kristen dianiaya, orang Kristen begitu rupakan. Tapi tetap kasih itu dimunculkan, tidak ada balasan sama sekali. Luar biasa orang Kristen. Kenapa? Hidupku bukan milik aku sendiri, sebab itu aku berusaha memuliakan Tuhan. Dengan cara saya berpikir, berperasaan, dengan cara melangkah, bertindak ini, aku ingin sama seperti Tuhan. Luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan yang terjadi sekarang ini, mari kita jangan saling salahkan satu dengan yang lain. Mari kita doakan, ampunilah Bapa mereka semua. Ya, saya juga berkata, saudara, di dalam status saya bahwa saya punya saudara baru yang mencelakakan saya. Ya, saya nggak kenal, tiba-tiba nomor saya dihack, dibuat pinjam uang ke sana kemari. Saya bilang, saya berterima kasih, saya semakin terkenal. Dan saya berdoa supaya kamu segera bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Dan saya nggak mendoakan dia yang jelek, tapi berdoa supaya dia bertobat. Siapa tahu kalau dia sudah bertobat akan menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Yesus contoh kita satu-satunya, bukan yang lain. Haleluya. Marilah saudara, kita gunakan hidup kita ya untuk memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Kenapa? Karena kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Kita ini miliknya Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, tetapi dengan cara yang bagaimana? Dengan cara mencontoh Tuhan. Dia yang begitu rendah hati, dari Bapa rela, dari Allah rela menjadi manusia, dari hidup rela sampai mati, dari seorang tuan di atas segala tuan, dia rela melayani.
dahsyat. Marilah kita gunakan hidup kita untuk kemuliaannya. Hari-hari yang semacam ini, kondisi-kondisi yang sulit semacam ini, justru muncullah kita sebagai kesaksian hidup, ya, untuk dapat memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita baca ayat terakhir, Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, ya, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Aku memberikan contoh, aku memberikan teladan supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku berbuat kepadamu. Mari kita bersama-sama mencontoh Tuhan, ya. Mencontoh Tuhan. Saudara jangan contoh saya. Ya memang saya harus jadi teladan, tapi jangan contoh saya sepenuhnya, contohlah Tuhan. Ya. Contohlah Dia supaya kita menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, saudara, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami dapat mendengar firman-Mu. Kiranya firman Allah menjadi berkat bagi kami, supaya kami mengambil satu keputusan untuk hidup memuliakan Allah, menjadi teladan, ya, meneladani Yesus Kristus, supaya kami dapat memuliakan Tuhan di dalam perjalanan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.